sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, mari kita terlebih dahulu bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Langsung saja kesempatan sepenuhnya saya persilakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Musli. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, Ibu dan Bapak para jamaah sekalian, kita bisa bersilaturahim lewat online tentunya dengan nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat untuk bisa membersamai Ramadan sampai dengan ke-29 hari ini ya. Kemudian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat fisik, sehat jiwa, keluangan waktu, keluangan pikiran, keluangan hati begitu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan selalu mengingat perjuangan beliau, kemudian meneladani apa yang beliau ajarkan, mengingat apa yang beliau telah lakukan, serta berselawat atas beliau, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, sambil menunggu waktu berbuka lah ya pada sore hari ini, kita akan sedikit bercerita tentang manfaat puasa demi kesehatan dan ditinjau dari Islam seperti itu. Barangkali sudah sering sekali mungkin kita mendengar pembahasan atau membaca atau apapun lah kajian-kajian yang membahas tentang berpuasa, kemudian manfaat berpuasa dan kaitannya dengan kesehatan. Apa iya sih gitu, kalau orang berpuasa itu apakah dia semakin sehat? Bagaimana kalau ada seseorang yang punya sakit tertentu, sakit diabetes, sakit hipertensi, atau penyakit yang lain, lalu kemudian mereka berpuasa, apa dampaknya bagi mereka? Apakah mereka justru akan semakin parah sakitnya, atau justru malah semakin sehat? Begitu ya. Nah, sekarang coba akan kita sedikit bercerita ya, sama-sama kira-kira apa ya manfaat berpuasa untuk terkait dengan kesehatan. Oke, sebelumnya izin ibu-ibu sekalian kalau ada background suara rame ya, anaknya lagi. Bapak Ustadz, boten napa-napa, nggih. Baik, kalau kemudian kita mengingat hadis riwayat Abu Nuaim ya, dari yang kemudian Rasulullah berkata, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Artinya
ada manfaat puasa bagi kesehatan. Kita buktikan. Nah, orang kalau berbicara puasa itu sehat apa enggak sih, katanya sehat, maka kan harus ada buktinya. Bukti ilmiahnya orang itu berpuasa dia semakin sehat. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan orang itu lapar, maka perut kita itu akan memberikan refleks ke otak kita secara normal. Maka perut tadi akan memberikan refleks ke otak, lalu memberitahu di otak, hei otak, ini loh perutnya lagi kosong. Lalu otak ini akan memerintahkan kelenjar yang di dalam perut kita ini mengeluarkan enzim pencernaan. Apa itu? Asam lambung. Nah, kalau perut kita kondisinya kosong yang lama, maka asam lambung ini yang fungsinya dia mengolah makanan, akhirnya kan tidak ada yang diolah. Akibatnya apa? Timbul rasa nyahing yang sering dialami oleh teman-teman kita yang mengalami sakit mah. Karena kelebihan asam lambung, sementara tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut untuk bisa diolah. Tapi, luar biasanya Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dan perintahkan kita untuk berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, ternyata rasa sakit dan rasa nyeri itu, meskipun, itu kan sama-sama nggak makan. Berarti perutnya kan kosong. Nah, kalau perut kosong yang tadi katanya, otak itu memerintahkan lambung kita untuk mengeluarkan enzim pencernaan berupa asam lambung. Ternyata, istimewanya ketika orang yang sedang berpuasa adalah otak itu tidak memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim. Ini luar biasa sekali. Bahwa ada perbedaan yang Allah berikan ya kepada kita, kepada manusia, meskipun dalam katakanlah kita berbicara tentang kondisi yang sama, perut ini sama-sama lapar, sama-sama kosong. Tapi bedanya ketika orang yang sakit mah, yang sudah sakit mah dengan mereka perut kosong karena sakit mah, perut kosong kemudian sakit mah, dan perut kosong yang karena puasa, otak itu mempunyai respon yang berbeda. Nah, satu itu ya, keistimewaan kita ketika kita berpuasa. Dua adalah, berpuasa itu juga terbukti telah memberikan kesempatan untuk beristirahat bagi organ pencernaan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita belum puasa ini makan segala apa aja kan masuk ya, gorengan, es soto, gulai, nasi campur, mie ayam, bakso, dan seterusnya kita makan. Buah-buahan gitu kan. Maka kita itu memaksa organ-organ tubuh kita untuk kerja ini selama 11 bulan terakhir. Nah, ketika 1 bulan Ramadan, maka Allah memberikan kesempatan kepada tubuh kita ini, kasihkan istirahat ini 1 bulan. Orang 11 bulan dia sudah kerja keras kok. Maka tubuh kita diberikan kesempatan dan hak-haknya untuk beristirahat. Barangkali kalau mungkin di agenda yang lain saya pernah menceritakan tentang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam berbagai macam aspek keseimbangan. Dari fisik, dari mental, jiwa, sosial, dan spiritual. Gitu kan? Sehingga ketika kita sudah memberikan kewajiban kepada organ-organ tubuh kita, kepada perut kita, lambung kita, usus kita, otak kita, jantung kita, paru-paru kita sudah bekerja selama 10 bulan, maka berikan haknya untuk beristirahat sejenak selama 1 bulan. Dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, dalam 11 bulan terakhir ini tubuh kita tuh sudah bekerja luar biasa ya, terus mencerna makanan sehingga tidak sempat istirahat. Maka perlu diberikan kesempatan untuk istirahat. Kenapa? Karena selama berpuasa ternyata sistem pencernaan kita juga akan beristirahat dan memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, itu adalah mengapa tubuh kita itu juga perlu diberikan waktu istirahat.
Ada salah satu penelitian juga ya para jamaah sekalian dari Dr. Muhammad Al-Jauhari, seorang guru besar dokteran dari Kairo, mengatakan bahwa ternyata manfaat lain bagi tubuh ketika kita berpuasa itu apa sih? Puasa itu dapat menguatkan pertahanan kulit sehingga kulit itu dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Menurut penelitian beliau ternyata juga puasa itu bisa juga loh menghindarkan kita dari potensi serangan jantung. Mengapa? Karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon. Ada hormon yang namanya katekolamin. Katekolamin itu apa? Saya kasih contoh begini. Kalau jenengan itu deg-degan, kalau ngeredek, disuruh maju, dipanggil, atau ada apa-apa, itu jantung kita deg-degan, deg-deg, berdetak kencang, terus keringetan, tangannya basah. Nah, itu adalah hormon katekolamin. Kenapa kemudian tangan kita basah karena keringetan? Gitu. Itu terjadi karena hormon katekolaminnya keluar. Nah, ternyata dengan berpuasa, kita juga bisa mengontrol kadar hormon katekolamin dalam darah kita. Artinya apa? Sehingga kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ingat bahwa ternyata kan dalam perintahnya Rasulullah juga bahwa perintahnya Allah juga ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah tentu, bahwa puasa itu salah satu fungsinya adalah agar kita bisa mengendalikan diri dari apa? Dari segala macam syahwat dan hawa nafsu. Nah, salah satu lebih spesifiknya adalah syahwat untuk makan, syahwat untuk kita memaksa tubuh kita untuk kerja. Ya, karena ini spesifik kaitannya dengan kesehatan. Maka ketika kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan mengajarkan tubuh kita untuk istirahat, juga memberikan kesempatan agar kadar hormon katekolamin dalam darah kita ini menjadi lebih seimbang. Nah, itu beberapa contohnya mengapa puasa Ramadan itu ternyata juga punya manfaat yang baik untuk kesehatan. Lalu kira-kira bagaimana manfaat yang lain? Ya, kita pasti tahu ya, manfaat kalau orang berpuasa itu juga satu, menurunkan berat badan. Iya, karena apa? Kita mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi perlu jadi catatan, biasanya, oh iya ini puasa nih, sekalian kita katanya mau diet. Karena kan puasa juga fungsinya menurunkan berat badan. Iya, tapi ternyata ketika buka puasa nanti makanannya berlebihan, iya podo wae. Tadi akhirnya, aduh ini sudah 14 jam nih kita nggak makan. Akhirnya ketika buka puasa hajar aja es buah, soto, apalagi itu, soto daging, bakso, dan seterusnya. Makanannya pun kemudian makanan-makanan yang tidak sehat. Ya sama saja dong, gitu kan? Bodoh wae ngaten. Akhirnya yang tadi ternyata kita ingin membersihkan tubuh kita, lalu dengan manfaat yang lainnya itu bisa menurunkan berat badan, ternyata justru bisa berdampak kurang bagus. Justru kadar gulanya meningkat, kolesterolnya meningkat. Kenapa kok begitu? Lah, ingat ya, kalau kita buka puasa ini makan makanan yang banyak kolesterol, dihajar segala macam masuk ke dalam perut kita. Kemudian malam ini kan biasanya orang itu kan aktivitasnya lebih sedikit daripada ketika pagi dan siang hari. Tidak banyak bekerja waktu ini. Mungkin lebih banyak misalkan agendanya istirahat dan tidur. Sehingga kalau buka puasanya langsung segala macam nanti masuk dalam tubuh, akibatnya apa? Tadi itu nasi, daging, dan seterusnya itu tidak diolah menjadi menjadi energi. Akhirnya numpuk lagi menjadi lemak. Jadinya apa? Ya sama saja dong. Nah, jadi walaupun puasa itu mampu menjadi media bagi kita untuk membantu menurunkan berat badan, tapi jangan lupa diingat-ingat juga pada saat berbuka puasa harus dijaga pola makannya.
Menjaga kesehatan jantung, tadi saya sudah sedikit cerita tentang hormon katekolamin, kemudian juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Dengan catatan kalau buka puasa ya dijaga makanannya. Kalau katanya di pengajian kemarin katanya puasa menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, iya, tapi ya kalau ketika malam buka puasanya makannya yang tinggi kolesterol ya sama saja kan gitu ya, tetap artinya harus dijaga keseimbangan ini. Menurunkan resiko diabetes. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini disebut mengurangi resiko terjadinya diabetes melalui apa? Melalui penurunan hormon insulin dan kadar insulin puasa. Nah, kemudian menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena ada upaya-upaya secara non medis yang terjadi ketika kita sedang berpuasa. Meningkatkan massa otot. Nah, kenapa meningkatkan massa otot? Puasa dapat mendorong untuk tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan manusia itu secara alami itu diproduksi oleh tubuh. Hormon pertumbuhan ini efektif digunakan untuk mengatasi obesitas dan membantu membangun massa otot. Ya, jadi kalau misalkan lemaknya ingin berkurang tapi ditingkatkan massa ototnya, ya kalau laki-laki lebih keker gitu misalkan, itu bisa juga dilakukan dengan cara berpuasa. Kemudian puasa juga dapat mengubah pola makan. Yang biasanya kalau tidak puasa kita makan segala macam, makan 3 kali sehari apa saja masuk. Sekarang karena kita berpuasa, kita hanya makan pada saat berbuka dan nanti ketika sahur, maka pola makan kita ini akan berubah. Nah, sehingga tubuh kita dengan puasa ini tubuh dibiasakan untuk tidak lapar sepanjang waktu puasa. Kita mengajarkan tubuh kita untuk ini ada fase di mana tubuh kita akan merasakan lapar. Tapi ada fase di mana tidak terasa lapar lagi. Begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah puasa aman untuk kesehatan? Berpuasa dalam beberapa hari tidak akan mempengaruhi kesehatan pada orang dewasa yang sehat. Namun, berpuasa dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak buruk bagi tubuh. Artinya adalah puasa wajib kita ini kan 1 bulan. Dari 12 bulan kita diwajibkan 1 bulan puasa Ramadan. Kalau mau puasa sunnah, monggo. Ada ayamul bid ya, 3 hari. Ada puasa Senin Kamis. Atau yang mungkin puasa Daud 1 hari, puasa 1 hari, tidak 1 hari, puasa 1 hari juga monggo silakan. Tapi kalau berpuasa sepanjang tahun itu juga tidak boleh. Gitu ya. Bahkan kemudian Rasulullah pun juga mencontohkan kan ketika ada sahabat yang bercerita tentang saya ingin beribadah fokus sampai lupa menikah, saya tidak mau menikah, saya ingin berpuasa sepanjang tahun. Rasulullah pun kemudian kan menjawab, saya berpuasa tapi juga saya berbuka, saya juga menikah dan seterusnya. Itu salah satu penggalan kisah yang kemudian ternyata kenapa berpuasa kita sepanjang tahun ya sampai puasa terus itu juga punya dampak yang kurang baik bagi tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita itu membutuhkan keasupan nutrisi, butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh vitamin, butuh mineral agar tetap sehat. Nah, itu adalah beberapa manfaat puasa dilihat dari segi kesehatan. Nah, puasa Ramadan bagi penderita, bagi orang yang sakit tertentu apakah boleh? Contohnya apa? Contohnya puasa bagi ibu hamil boleh nggak ya? Nah, bagi ibu hamil, yang sedang hamil, dianjurkan untuk tetap berpuasa jika memang tidak membahayakan kondisi janin. Misalkan pada kehamilan yang sudah usia 4 bulan ke atas, ya, yang bayinya sudah lebih stabil boleh. Tapi kalau ternyata di usia-usia rentang itu ternyata tidak membahayakan ibu dan janinnya, ya boleh saja tidak berpuasa.
Nanti bisa diganti di hari lain atau boleh membayar fidyah. Atau kalau ibu hamil yang puasa-puasa ya, yang kondisi kehamilan di awal-awal 3 bulan pertama, trimester pertama, itu juga kalau bisa tidak berpuasa silakan, karena muntah pasti yang mual dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kuat berpuasa dan tidak berbahaya untuk janin, ya boleh-boleh saja berpuasa. Kemudian bagi mereka yang punya penyakit diabetes, apakah boleh berpuasa? Ya, ternyata hubungannya antara puasa Ramadan dengan orang yang punya penyakit diabetes itu terdapat penelitian ibu-ibu sekalian yang menjelaskan bahwa sebagian penderita diabetes itu merasa khawatir, nanti saya kalau puasa gimana ya gula darah saya. Nah, ternyata tidak banyak mengganggu juga kok. Artinya itu juga tidak berbahaya bagi mereka yang punya diabetes mellitus atau kencing manis, kecuali ketika seseorang yang punya penyakit diabetes ini berpuasa lalu dia hipoglikemi berat. Hipoglikemi itu apa? Kadar gulanya turun drastis sampai dia pusing, beliang, sampai mau pingsan, maka itu tidak dianjurkan untuk puasa karena itu kondisinya bahaya. Tapi ketika tidak terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya monggo saja berpuasa. Karena apa? Juga membantu untuk mengontrol gula darah kita. Nah, itu adalah beberapa contoh misalkan kondisi-kondisi tertentu kaitannya dengan puasa Ramadan dan kesehatan. Nah, menurut salah satu kitab Maqasid al-Shaum ya, yang kemudian ditulis oleh Sultan al-Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, bahwa rahasia atau manfaat puasa adalah menyelamatkan anggota tubuh dari berbagai penyakit dan menenteramkan pikiran. Nah, kalau begitu artinya puasa itu punya fungsi untuk menyehatkan jasmani dan rohani. Karena banyak penyakit yang berasal dari makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Bisa juga karena banyak stres, ya, kondisi pikiran yang mengganggu. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Sehingga cara terbaik untuk meraih kembali kesehatan tersebut adalah dengan berpuasa. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Ya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari saya lah gitu ya, tentang kira-kira itulah beberapa manfaat yang bisa kita raih kalau kita berpuasa dan hubungannya dengan kesehatan. Beberapa kondisi penyakit yang tadi saya ceritakan atau beberapa kondisi tertentu misalkan pada ibu hamil yang tadi kita bahas juga sudah saya sampaikan kenapa kita harus berpuasa atau manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari berpuasa. Ada juga salah satu buku ya yang menjelaskan tentang 11 manfaat kesehatan kalau kita berpuasa. 1, tadi saya sampaikan sudah, mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita. 2, memperbaiki dan meremajakan sel-sel tubuh yang rusak. 3, menguras zat-zat yang tersisa. Jadi kalau sudah 11 bulan kita makan segala macam, maka istirahatkan tubuh kita, lalu kita membersihkan usus kita agar terhindar dari zat-zat yang sudah menumpuk lama, ya, menjadi sampah yang beracun, dikeluarkan lewat apa? Lewat proses puasa. 4, memperbaiki sistem pencernaan. Nah, tadi karena usus-ususnya sudah dibersihkan, istilahnya digelontor ya, sehingga bersih, maka kalau kita makan, penyerapan zat-zat makanan itu menjadi lebih baik. Berikutnya apa manfaatnya? Menormalkan dan memperbaiki sistem pembuangan zat-zat sisa pada tubuh. Menjadi kalau kita pembuangan itu bisa pipisnya, bisa BAB-nya itu menjadi lebih lancar. Itu kan zat sisa. Keringatnya itu juga zat sisa. Keringat yang keluar dari tubuh kita kan termasuk zat sisa. Kemudian
mengurangi zat-zat yang berlebih di dalam tubuh, menjernihkan pikiran, memperbaiki dan membersihkan jaringan kulit, tadi juga sudah saya ceritakan, mengatasi diabetes dan obesitas atau kegemukan ya. Tadi yang saya ceritakan tentang ternyata dengan puasa itu bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Contohnya, ya. Nah, itu mungkin beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari berpuasa. Itu yang barangkali bisa kita sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan juga nanti boleh, monggo. Jazakallahu khairan katsira. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa jazakallahu khairan khasiran ahsanal jazaa. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Muslih, dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang sudah mempunyai pertanyaan bisa langsung ditanyakan baik sesuai tema maupun di luar tema dengan menyebutkan password Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo jamaah ada yang mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Monggo saja langsung Ramadan kita, hikmah Ramadan kita. Saya Rahmat Bapak. Pertanyaannya berkaitan dengan kopi. Kalau niki sampun kecanduan, kalau tidak minum kopi niki kepala puyeng dan berat. Busuli Sulastri. Untuk menghindari agar tidak ketergantungan dengan minum kopi. Karena di satu sisi juga kalau sering minum juga mahnya kambuh, tapi kalau tidak minum itu kepala pusing. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dua pertanyaan sekaligus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, semoga Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Bersama Ibu Rifa, monggo langsung pertanyaannya Bu. Oke, Pak Ustadz mau tanya, kalau misalkan habis Idul Fitri itu apa? Hari ke-7 itu kan biasanya ada puasa yang 1 bulan itu ya. Terus kalau misalnya kita mau mengkodok puasa yang bulan Ramadan ini di habis Lebaran Idul Fitri itu yang puasa sebulan penuh itu kan, itu gimana hukumnya? Maksudnya kita dapat puasa wajibnya, terus kita juga dapat sunahnya atau gimana? Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana sudah kecanduan kopi. Oke, dan yang kedua tentang puasa sunnah setelah Ramadan di Idul Fitri. Oke, monggo Bapak langsung kesempatan saya persilakan. Baik, yang pertama tadi tentang minum kopi ya. Tentang minum kopi begini. Ada gini. Yang pertama adalah Bu Suci dimut, Bu Suci. Bu Suci. Gimana suan? Baik. Kalau kita minum kopi itu karena sudah terbiasa minum kopi. Ini juga kasusnya sama dengan kalau kita ada yang merokok gitu misalnya. Kalau nggak ngerokok itu nggak enak, misalkan seperti itu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ada aspek psikologis yang terjadi. Apa itu aspek psikologis? Jadi gampangnya ngeten.
bisa kita bilang, oh ini sudah ketergantungan nih, kalau nggak ngombe kopi kepala pusing, kalau nggak minum kopi malah giliang, malah nggak bisa kerja dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena teh kopi itu juga punya kafein yang bisa meningkatkan detak jantung kita lebih cepat. Artinya kita bisa meningkatkan efeknya bisa meningkatkan daya kerja kalau kita lebih semangat untuk bekerja. Tetapi penggunaan yang berlebihan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena akhirnya kita terbiasa memposisikan tubuh kita ini kudu harus distimulasi. Dengan apa? Dengan kopi atau dengan misalkan minuman energi lah, contohnya gitu. Nah, selain kopi misalnya ya. Nah, dari caranya kalau misalkan sudah ketergantungan, di sisi lain saya punya sakit mah juga ini. Kalau kebanyakan juga kopi itu kafeinnya juga nggak bagus nih buat asam lambung, jadi pasti nanti mahnya kambuh. Tapi lah nggak mau beli kopi, jadi geli kepala pusing, nggak bisa kerja. Caranya adalah satu, misalkan begini, kopinya itu sehari berapa gelas? Kita kasih contoh nih, misalkan ngopinya pagi hari bangun tidur, siang hari setelah makan, lalu malam hari misalkan, artinya ada 3 gelas sehari. Sekarang cara menguranginya bagaimana? Coba dalam 1 bulan pertama ini kita akan minum kopi hanya 2 gelas sehari. Nah, jadi gini, pertama itu tubuh kita tuh bisa menerima minum kopinya 3 gelas. 3 gelas, nggak apa-apa, kita posisikan 3 gelas dulu. Lama-lama kita dosisnya turunkan. Jadi berapa? Jadi 2 gelas. 2 gelas dalam berapa hari? Dalam coba 1 bulan pertama. Kalau kalau 2 bulan pertama ini masih ada nggak nyaman, gangguan, nggak apa-apa, tambah lagi 1 bulan, berarti 2 bulan atau 3 bulan. Dosisnya turun menjadi 2 gelas. Kalau dosis 2 gelas ini sudah tidak ada gangguan di tubuh kita baik-baik saja, ya respon tubuh kita nggak ada masalah. Nanti di bulan keempat misalkan turunkan dosisnya menjadi 1,5 misalkan, atau 1 saja, 1 gelas saja. Dalam jangka waktu yang berapa? Ya 4-5 bulan atau 1 bulan, ada tiap orang akan beda-beda gitu ya, tergantung nanti waktunya berapa. Sampai nanti memang benar-benar tubuh kita bisa merespon alami bahwa kafein yang masuk tubuh saya itu hanya dosisnya 1 gelas saja loh, artinya tubuh kita bisa menerima itu. Nah, dalam ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, pengobatan itu kan ada kecanduan obat itu karena ya sudah terbiasa minum di dosis itu gitu. Artinya ada yang istilahnya di getting off kan-nya. Jadi diturunkan sampai benar-benar dia pada kondisi stabil, tubuh kita aman untuk menerima dosis yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu mungkin caranya. Yang pertama. Yang kedua adalah dicoba untuk mengganti kopi ini dengan minum yang lain. Contoh ya air putih misalkan. Nah, itu seperti itu. Jadi coba diganti polanya. Misalkan seperti itu, nggih. Nah, ini contoh, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi tentang ketergantungan minum kopi, padahal di sisi lain punya sakit mah, gitu. Tapi kalau nggak minum kopi juga badannya tidak nyaman, pusing, liang. Jadi tahap-tahapannya seperti itu ya. Kita punya belajar menurunkan dosis konsumsi kopi yang seringkali kita sudah lakukan saat ini. Itu mungkin ya untuk pertanyaan yang pertama, semoga menjawab. Pertanyaan yang kedua tentang tadi kalau tidak salah puasa ya, puasa Syawal. Coba kita coba kita ingat-ingat kembali tentang hadis riwayat Muslim nomor 1164 yang kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Yang menurut yang saya pahami adalah seperti ini.
6 hari di bulan Syawal itu bukan berarti kemudian, oh misalkan ini 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, lalu tanggal 4, 5, 6, 7 sampai 6 hari ke depan jenengan puasa 6 hari. Boleh, gitu, boleh. Atau misalkan di puasanya, oh ya sudah berarti ini Syawal ya, berarti nanti hari Senin. Misalkan, oh minggu ini Syawal, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu langsung puasa boleh. Atau Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis misalkan. Berarti ada 3 kali Senin, Kamis. Artinya kan ada 6, sudah 6 kali puasa kan. Selama itu masih ada di bulan Syawal, gitu, ya nggak apa-apa. Artinya kita mendapatkan ganjaran seolah-olah kita telah berpuasa setahun penuh. Nah, apakah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ini boleh digabung dengan niatnya mengganti puasa, gitu, mengganti puasa? Dari yang pemahaman saya lebih baik difokuskan dulu ke puasa Syawal. Kadangkala kita itu kayak gini, oh mumpung ini puasa Syawal sekalian ini saya niatkan puasa ganti ya. Kalau saran saya lebih baik ya sudah Syawal ini fokuskan dulu saja ke puasa Syawal niatnya. Ya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau itu mau sekalian nanti mengganti puasa yang kemarin terlewatkan selama Ramadan, yaitu bisa diganti di hari lain setelah 6 hari Syawal terselesaikan, atau bisa diganti di hari yang lain selain di bulan Syawal. Artinya kita mengejar keutamaan puasa di bulan Syawal. Terusan 6 hari di bulan Syawal. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan tadi. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC atau moderator. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz atas jawaban. Semoga atas jawabannya tadi, semoga jawaban tadi bisa menambah pemahaman dan memberikan kita akan masalah-masalah kehidupan kita dan kita bisa menerapkannya. Insya Allah dimengerti nggih Ibu Dinten mau nggih. Ibu Rifa dan Bapak Rahmat. Nggih. Masih ada waktu nggih Bu. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa? Ramadan kita hikmah bahagia menggapai ridho dan berkah. Saya dari Cilacap. Perkenalkan saya Siti Mariam Karomah. Ustaz mau minta nasihat dan sarannya gini. Saya tuh puasa ya sedikit mengalami punya penyakit jantung gitu, tapi udah berobat ya, udah mendingan. Terus saya kan sekarang udah stop makan obat jantung itu. Kalau makan obat jantung itu saya terasa pusing gitu, efeknya pusing tuh. Tadi detak jantungnya lemah, yang tadinya itu 59 kadang 52 itu sudah terasa mau pingsan gitu, lemes. Dan sekarang saya tuh semenjak puasa itu setiap buka puasa itu minum air putih 1 gelas air hangat gitu ya. Terus itu habis itu sholat, habis makan kenyang gitu ya. Kok itu ya dada saya berdebar-debar kenceng gitu. Detak saya tuh tinggi sekali kalau setiap habis buka puasa itu. Kenapa ya? Terus kadang-kadang itu terasa lemes gitu. Karena saya juga kolesterol tinggi gitu. Kadang-kadang tuh lemas terus terasa mual, pusing gitu kalau habis buka itu. Kenapa? Terima kasih, mohon solusinya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja.
Aku rada rapal. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Saya Ibu Setiawati dari Lampung, Pak, dari kelompok sedap malam. Ini yang saya mau tanyakan, saya selama bulan puasa ini jadi mengalami sakit, Pak. Sakit itu cuma di separuh badan. Jadi separuh badan itu dari ujung kaki sampai kepala itu sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, Pak, sakit. Jadi sudah berobat 2 kali ke dokter tapi belum ada kejelasan sakit itu sakit apa gitu. Itu apa kira-kira gejala kolesterol tinggi atau gimana itu, Pak? Nah, itu pertanyaan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Suli Setiawati. Nggih, bener nggih. Nggih, ada 2 pertanyaan Bapak nggih dari Ibu Maria Mukaromah dan Ibu Suli Setiawati. Kesempatan langsung saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nggih. Tadi saya sebelumnya menambahkan lagi tadi dari pertanyaan yang pertama, ingin sedikit menambahkan tentang puasa Syawal tadi ya. Jadi kalau bisa puasa Syawal itu ada yang menyebutkan bahwa seperti Syekh Ibnu Usmayamin itu bilang begini, puasa Syawal itu bisa sebenarnya tadi seperti saya ceritakan, yang penting dikerjakan selama bulan Syawal, tapi ada yang menyampaikan lebih baik dikerjakan secara berurutan langsung 6 hari. Karena apa? Biasanya di bulan setelah pasca Ramadan itu artinya level keimanan kita itu sedang bagus-bagusnya karena setelah Ramadan kan. Jadi lebih baik akan baik kalau itu bisa langsung diselesaikan dalam jangka waktu, yaitu 6 hari langsung. Terus kalau mau mengganti puasa Ramadannya dan puasa Syawal dulu bagaimana? Disarankan agar ganti dulu puasa Ramadannya. Jadi misalkan kemarin dapat batalnya 4 kali, ya udah ganti dulu 4 harinya, baru setelah mengganti kodonya silahkan puasa Syawal 6 hari. Itu nggih. Jadi diutamakan untuk mengganti puasanya dulu. Baik, menyambung ke pertanyaan yang barusan tentang deg-degan kemudian setelah buka puasa. Apa yang terjadi? Jadi begini, kalau kita puasa itu karena tidak mengkonsumsi makanan apapun, artinya biasanya kadar glukosa darah kita itu akan rendah. Kalau deg-degan berdebar-debar setelah makan atau berbuka, kemungkinan yang terjadi adalah karena pengaruh kadar gula yang tiba-tiba naik terlalu cepat di dalam darah. Kenapa kok bisa? Buka puasa minum es buah, minum kolak, minum makan apa, artinya gula darah kita tuh yang tadi ketika puasa itu rendah karena memang tidak ada konsumsi makanan yang masuk, tiba-tiba masuk gitu, langsung gula darahnya akhirnya naik. Biasanya akan dampaknya tadi itu ya, tiba-tiba deg-degan, kok malah kemudian pusing dan seterusnya. Jangan lupa gula itu bisa berasal dari banyak hal, bisa dari nasi, bisa dari minuman manis, bisa dari kurma, apalagi kurmanya itu sudah dilumuri oleh madu atau gula. Beberapa kurma kan ada yang dijual gitu nggih, yang pekat sekali itu ada yang kemudian sudah dikasih gula gitu ya. Kemudian bisa juga dari makan makanan yang lain, roti, nasi, mie dan seterusnya. Nah, kalau bisa pada kondisi tertentu yang kok ini deg-degan setelah makan, kalau bisa ya jika panjenengan mengkonsumsi saya itu nggak makan nasi kok, tapi jangan lupa konsumsi sumber gula yang lain gitu. Sumber gula itu tidak hanya dari nasi, dari apapun yang bisa kita makan, semua makanan, buah, sayur itu juga punya gula alami. Jadi tetap itu diperhatikan. Hati-hati pada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang punya kondisi sakit tertentu, lalu kemudian makan dan minumnya langsung banyak, jadi gula darah kita tiba-tiba langsung drastis gitu ya reaksinya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau makan lebih baik start dulu dengan
makan makanan yang itu membuat perut kita lebih nyaman atau melapisi dinding-dinding otot lambung agar lebih nyaman. Misalkan apa? Air hangat dulu, di start dengan minum air hangat. Misalkan kalau nggak ada air hangat, ya air biasa saja yang tidak dingin. Baru misalkan nanti mau nasi itu ya, semoga menjawab. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi sampai saya lupa ya. Tentang sakit ya. Sakit separuh nggih. Seperti ditusuk-tusuk ngoten Bapak. Oh, seperti sudah periksa ke dokter tapi belum ada keterangan yang lebih lanjut. Oke, apakah itu karena kolesterol? Kalau tidak salah ingat saya gitu tadi. Nah, iya, Pak. Para jamaah sekalian, gula, kolesterol, asam urat itu adalah 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi biasanya ya kalau kolesterolnya tinggi pasti punya penyakit gula, pasti juga punya asam urat. Biasanya begitu. Itu sudah metabolismenya memang sudah begitu, tidak bisa dipisahkan itu mereka 3 serangkai. Nah, apakah itu karena kolesterol? Iya, bisa jadi. Contohnya begini, mungkin yang dimaksud ditusuk-tusuk tubuhnya itu cepat sekali kesemutan. Misalkan gini, dengan duduk gitu ya, dulu bisa lama-lama duduk sejam itu nggak kesemutan. Sekarang baru 15 menit saja itu tubuh sudah rasanya capek semua, kayak lelah, mudah capek, mudah lelah, mudah kesemutan. Apakah itu karena kolesterol tinggi? Salah satunya iya, gitu. Kalau tubuh kita punya banyak kolesterol, maka nutrisi yang dibawa oleh makanan itu ketika dia mau dikonsumsi oleh sel-sel tubuh kita itu terhalang oleh kolesterol yang banyak sekali di dalamnya. Sehingga akibatnya apa? Ya yang kita rasakan adalah tubuh menjadi cepat capek, mudah lelah, mudah ngantuk, ya, badan merasa capek semua. Lalu kemudian kalau duduk lama atau pada kondisi tertentu yang lama, tiba-tiba kita tuh mudah sekali kesemutan. Nah, itu juga salah satu tanda-tandanya karena tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Bisa dilakukan dengan cek laboratorium, cek darah, mengetahui kadar kolesterol darah dalam tubuh kita. Itu semoga menjawab pertanyaan, nggih. Nggih, Bapak. Terima kasih. Nggih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz dan semoga Ibu yang bertanya tadi bisa dimengerti nggih, Ibu-ibu. Nggih, Bu. Nggih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.05, kita akhiri sesi tanya jawab kepada Al Ustadz Muhammad, kepada Bapak Ribon, masih ada? Oh, masih ada. Oke, monggo nek ngoten ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, satu lagi Bu, nggih, ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu, dengan siapa di mana? Monggo. Rona Senja. Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu akbar, barakallah. Monggo. Hati dari Lavender, domisili di Tamsue. Bapak, saya mau tanya, saya sudah 3 hari ini sakit tenggorokan itu sangat sakit, Pak. Terus sudah ke dokter, sudah beli obat tapi belum reda. Apa karena kurang air atau gimana nih, Bapak? Sakit sekali buat itu nelan kalau lagi buka itu. Nggih, langsung jawab mawon nggih. Nggih, Bapak, langsung mawon. Yang pertama adalah kita flashback dulu ke ibu tadi, yang tadi bertanya. Flashback dulu ke belakang selama beberapa hari sebelum tadi tenggorokannya sakit. Makanannya makan apa ya? Kalau kita mau lihat dari sisi makanan. Konsumsinya makanan apa? Apakah makanan yang selalu polanya manis terus?
atau makanan-makanan yang selalu pedas terus misalkan. Jadi dilihat dulu pola ke belakang kemarin sebelum sakit ngapain aja sampai makanannya apa saja sampai kemudian sakit tenggorokan itu macam-macam. Satu memang karena ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, bisa juga karena virus, ya, misalkan virus macam-macam terus. Bisa juga karena ada infeksi radang di tenggorokan, ya, ada faringitis namanya, maka infeksi di faring, laringitis ada infeksi di laringnya, gitu. Tonsilitis maka itu infeksi tonsilnya, macam-macam di tenggorokan itu. Yang paling sering itu adalah faringitis, terjadi karena ada infeksi pada faring. Obatnya apa? Kalau faringitis biasanya akan sembuh sendiri seharusnya. Dengan cara apa? Satu, hindari makan makanan yang menyebabkan dia memperparah infeksinya. Contohnya apa ya? Yang pedas, yang manis, minyak dikurangi dulu. Yang dingin dikurangi dulu. Tapi gantilah banyak minum air hangat, minum air putih saja minimal. Itu yang diberikan terus, makan makanan yang bergizi, dia akan sembuh sendiri seharusnya. Tapi kalau panjenengan sudah berhari-hari kok nggak sembuh, minum obatnya apakah minum obat sakit tenggorokan? Boleh minum obat sakit tenggorokan, tapi yang menurut saya cepat itu adalah minum antibiotik. Kalau di Indonesia bisa dibeli misalkan amoxicillin, sekarang sudah tidak boleh dijual bebas. Kalau dulu masih di toko apotek masih, sekarang nggak bisa, semua harus resep dokter. Jadi nanti kalau misalkan mau periksa ke dokter lagi, cek misalkan ditanya itu sakit saya tenggorokan apa ya dok, kalau itu misalkan karena radang tenggorokan gitu, batuk yang lama kemudian itu ada radangnya, ya biasanya dokter akan memberikan antibiotik itu misalkan dikasih obat 10 biji diminum 3 kali sehari biasanya. Maka kalau 3 kali sehari kan 10 biji 3 hari habislah, tambah satu hari di pagi hari saja misalnya. Nah itu harus dihabiskan, nggak boleh enggak. Kalau jangan minum antibiotik, nanti kalau dapat obat jenisnya antibiotik, biasanya kalau faringitis radang tenggorokan itu minum 4 obat saja, 5 obat itu sudah sembuh, bakterinya sudah hilang, tenggorokan sudah nyaman. Tapi tetap harus dihabiskan sampai 10 biji itu habis semua. Kalau enggak nanti jenengan resisten terhadap antibiotik dan itu nanti malah parah. Artinya kalau suatu saat sakit lagi maka antibiotik ini enggak mempan untuk membunuh bakterinya. Jadi ibu-ibu sekalian yang terbiasa minum antibiotik harus diminum dan dihabiskan sesuai dosisnya. Meskipun ini sudah nyaman, sudah sembuh, iya habiskan obatnya. Itu tetap ya. Jadi saran saya mungkin radang tenggorokannya terjadi karena kondisi infeksi. Terus mau menjawab pertanyaan ini. Kata dokter itu apa payan gitu. Terus ini obatnya di dalamnya itu ada 5 biji Pak. Saya apa tanya? 5 biji pripun? Obatnya di satu bungkus itu ada 5 macam Pak. Terus kata dokternya itu gitu. Frayen. Infeksi ya Pak. Oh alah, nggih. Iya, biasanya Radang. Oh iya, oke, ngapunten boten semerap jasa Cina kula. Oke, ngapunten. Iya, jadi biasanya obat itu kan dokter pasti ada bilang ini infeksi nih, jadi dikasih. Biasanya kalau infeksi pasti salah satunya dikasih antibiotik. Antibiotik multivitamin biasanya gitu. Dan itu harus habis. Mau nggak mau harus dihabiskan dulu obatnya untuk agar tubuh kita tidak resisten terhadap antibiotik. Biasanya semoga cepat sembuh ya. Oke, matur suwun Bapak, matur suwun sapanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Untuk selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ustadz, mohon barokah doa dan juga pesan dan kesannya Bapak Ustadz. Kesempatan kami haturkan, semoga bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin kesan dan pesan dulu kali ya sebelum kita dengan doa. Iya. Yang pertama adalah barakallah atas
aktivitas-aktivitasnya para jamaah sekalian ya. Beberapa kali saya juga alhamdulillah rutin mengisi sesi konsultasi kesehatan juga di majelis, sehingga senang secara pribadi bisa berinteraksi dengan panjenengan semua, bisa menginformasikan kaitannya dengan kesehatan kepada panjenengan semua, dan tahu bahwa ternyata kadangkala kita itu punya hal-hal yang bisa kita ceritakan tentang sakit kita ke orang lain, dan saya senang bisa menjadi bagian untuk setidaknya semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Gitu nggih. Itu mungkin selama ini alhamdulillah nggih sudah saya selalu diajak dan diundang untuk berdiskusi di majelis. Alhamdulillah. Dan mohon maaf kalau selama ini ada yang kurang selama saya memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan, ada yang kurang puas begitu ya. Mungkin di lain kesempatan kalau ada kesempatan lain monggo nanti ditanyakan kembali sehingga saya bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan barangkali seperti itu. Terkait juga ini di bulan Ramadan gitu, barangkali saya atas nama pribadi dan juga mungkin keluarga saya ya gitu, jika ada hal-hal yang selama ini kita berinteraksi di dalam majelis, ada yang lisan atau tulisan yang itu tidak menyenangkan di hati panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pangapunten. Minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu wa minkum ya, mumpung ini juga menjelang akhir-akhir Ramadan. Mungkin itu kesan dan pesan dari kami. Mari kita kemudian tutup bersama-sama dengan membaca doa, namun sebelumnya mari kita beristighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmati wa afiyati wa syukri wa alayya nikmatak wa afiyatak wa sitaraka fid dunya wal akhirah. Allahumma asbah habi min nikmati bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.